Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi pada praktikum ilmu tanah acara 8, yaitu mengenai pengukuran kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa. Tujuan pada praktikum ini kita ada 3. Yang pertama ialah pengenalan alat untuk analisis kapasitas tukar kation yang meliputi seperangkat alat destilasi dan titrasi. Yang kedua ialah pengenalan alat flame photometer yang digunakan untuk analisis natrium dan kalium. Dan yang ketiga, kita akan melakukan titrasi untuk mengetahui kadar dari magnesium dan kalsium. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini antara lain 1. Timbangan analitik. 2. Erlenmeyer sebagai wadah larutan selama proses titrasi. 3. Seperangkat alat titrasi untuk menitrasi larutan KTK total dan parsial. 4. Seperangkat alat destilasi yang terdiri atas labu destilasi, kondensor, dan wadah penampung, berfungsi untuk memisahkan bahan kimia akibat perbedaan titik didih. 5. Corong gelas untuk menyaring larutan. 6. Gelas piala 50 ml dan 25 ml. 7. Kertas saring untuk menyaring larutan tanah. 8. Cawan kaca untuk wadah menimbang tanah. 9. Pipet gondok untuk mengambil larutan. 10. NH4 asetat untuk menjenuhkan tanah dalam keadaan elektrolis. 11. Alkohol atau C2H5OH digunakan untuk mengeringkan sampel tanah. 12. H2SO4 0,1N. 13. Campuran H3BO3 2% berfungsi dalam mengikat amonia. 14. Indikator methyl red and brown crossil hijau sebagai indikator warna ketika pH asam berubah menjadi basa, yaitu menjadi warna kuning. Sedangkan untuk bahan Ca dan Mg, yang pertama, pipet kecil digunakan untuk mengambil larutan. 2. KCN 2,5%. 3. NaEDTA. 4. NH2OH HCl 3%. 5. Indikator Mohr-Schitt sebagai indikator warna dalam proses titrasi analisa Ca. 6. NaOH 8% untuk analisis kandungan Ca. 7. Indikator Erythrom-Black T sebagai indikator warna dalam proses titrasi analisis Mg. Dan 8. NH4OH 25% untuk analisis kandungan Mg. Serta bahan dalam Na dan K untuk analisis Na dan K, yaitu 1. Aliquot, dan 2. Flame photometer digunakan untuk analisis kandungan Na dan K tanah. Langkah-langkah dalam pengukuran kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa sebagai berikut. Letakkan cawan kaca di atas timbangan analitik. Kemudian tekan tombol tir untuk mendapatkan angka 0 pada timbangan. Taruh tanah kering lolos saring 2 mm di atas cawan kaca dan timbang kurang lebih 5 gram. Tempatkan sampel tanah pada gelas piala 50 ml. Kemudian tambahkan NH4 asetat 20 ml sampai terendam dan biarkan sampai semalam. Larutan amonium asetat memiliki fungsi untuk menjenuhkan tanah dalam keadaan elektrolis. Esok harinya, siapkan kertas saring, lalu tempatkan sampel pada corong gelas beralaskan kertas saring yang sudah dipasangkan di atas Erlenmeyer. Tuangkan NH4 asetat sebanyak 15 ml ke atas contoh tanah, sehingga tidak ada partikel tanah yang terbawa ke dalam Erlenmeyer. Lakukan sebanyak 10 kali hingga didapatkan volume larutan yang tersaring kurang lebih 100 ml. Larutan hasil pencucian kemudian disebut aliquot yang digunakan untuk analisis KTK parsial, yaitu K, Na, Ca, dan Mg. Ambil larutan yang ada dalam Erlenmeyer dan mengganti Erlenmeyer yang masih bersih.
Tuangkan ke atas contoh tanah 15 ml alkohol 98%, kemudian ambil larutan hasil saringan dan dibuang. Masukkan tanah dan kertas saring yang telah dicuci dengan alkohol ke dalam labu destilasi. Tambahkan Aquades sebanyak 250 ml dan NaOH pekat sebanyak 25 ml dengan gelas ukur. Usahakan mengalir melewati dinding labu. Hasil destilasi ditampung dengan larutan H3BO3 2% dengan campuran 4 tetes indikator metil merah dan 4 tetes bronserol hijau. Proses destilasi merupakan pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan titik didih suatu bahan kimia. Proses destilasi dalam analisis KTK dilakukan selama 30 menit, yang dihitung saat mulai mendidih. Selama proses destilasi, larutan akan berubah dari warna kehijauan menjadi kebiruan. Hasil destilasi kemudian dititrasi dengan H2SO4 0,1N sehingga warna berubah menjadi merah muda. Catat volume titran sebelum dan sesudah proses titrasi. Selanjutnya, langkah dalam analisis kejenuhan basa kandungan kalsium dan magnesium. Pipet 5 ml aliquot dan masukkan ke dalam Erlenmeyer untuk analisis Ca dan Mg. Tambahkan 1 ml Na2OH HCl 3% dan 2 ml KCN. Pada analisis kandungan kalsium, tambahkan 5 ml NaOH 8% untuk analisis Ca. Tambahkan indikator Mursid 4-5 tetes untuk analisis Ca. Titrasi larutan dengan NaEDTA hingga warna berubah dari merah atau kuning menjadi ungu. Catat volume titran. Pada analisis kandungan magnesium, tambahkan 5 ml NH4OH 25% untuk analisis Mg. Tambahkan indikator Ericlom Black Tea 10 tetes untuk analisis Mg. Titrasi larutan dengan NaEDTA hingga warna berubah dari coklat atau merah menjadi biru. Catat volume titran. Pada analisis kandungan natrium dan kalium, gojok sisa larutan aliquot sebanyak 15 kali. Kemudian, ukur dengan alat flame photometer. Hasil dari pengukuran Na dan K akan muncul dalam layar monitor. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa. Yang pertama, kita akan melakukan perhitungan Ca2+. Dapat diketahui melalui 1000 per BTKM dikalikan volume aliquot per volume pemipetan dikali Fl dikali volume titran dikali 1 per 200. Selanjutnya adalah perhitungan Mg2+. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu CaCO3 dengan cara 1000 per BTKM dikalikan volume aliquot per volume pemipetan dikalikan Fl dikali volume titran dikali 1 per 500. Sehingga dapat diketahui nilai Mg2+ ialah melalui selisih dari CaCO3 dikurangi Ca2+. Yang ketiga adalah pengukuran Na+ dan K didapatkan dari hasil flame photometer, di mana BTKM ialah berat tanah kering mutlak, lalu Fl pada Ca2+ ialah faktor larutan NaEDTA terhadap Ca2+ yaitu 0,2326. Sedangkan Fl pada Mg2+ ialah faktor larutan NaEDTA terhadap CaCO3 yaitu 0,5518. Selanjutnya, yang keempat adalah perhitungan KTK atau kapasitas tukar kation. Dapat diketahui melalui rumus 100 per 5 gram kali 100 per 100 plus Ka dikali volume titran dikali NH2SO4, di mana Ka adalah kadar air
dan NH2SO4, di mana N adalah normalitas H2SO4 yaitu 0,1. Dan yang terakhir adalah perhitungan kejenuhan basa. Diketahui melalui rumus di mana total Ca2+, Mg2+, Na+, dan K+ dibagi KTK total dikalikan 100%. Terima kasih telah mengikuti praktikum ilmu tanah. Tetap semangat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.